Shalom Kakak Abang, Betul. sudah ada 24 orang di sini dan supaya banyak spare waktu, kita mulai dari awal aja kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu Tunggu dulu. yang mau kita bahas lagi. Tapi sebelumnya aku Tunggu bilang dulu. shalom dulu ya buat Kakak Abang semua. Kita berjumpa lagi, senang bisa melihat kembali. Hmm. Sebelum kita mulai beneran nih, ada Bang Daniel Huta Barat, Bang. Hai Bang, Bang, kita buka dalam doa ya Bang, Bang Daniel Huta Barat. Mungkin kita bisa kenalan Bang semuanya. Halo, Bang Daniel Huta Barat. Ya halo Bang, salam kenal Bang. salam kenal. Selamat malam semua. Salam. Shalom Halo, Bang. selamat Halo, malam. halo Bang Fendi. Halo. Halo semua. Gimana, Dek? Sorry, tadi putus. Iya, Gimana, Dek? kita buka dalam doa boleh Bang? Mungkin Abang yang pimpin Bang. Ya, boleh. Ayo, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami sangat bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak yang baik, kami juga bersyukur Engkau kembali memberikan kami waktu yang sangat baik, karena kami bersama-sama dengan saudara seiman melakukan satu kegiatan yang sangat baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati acara ini, Engkau yang memberkati abang kami, Bang Effendi, berkati moderator, dan juga semua kami sebagai peserta. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pertemuan kami ini, menyerahkannya dari awal hingga kepada akhirnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menyerahkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bang Daniel. Ya, sama-sama, Dek. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku juga mau mengingatkan buat kakak abang semua, saat tidak berbicara, diharapkan dihimbau kepada kakak abang dan teman-teman untuk mute mic-nya, supaya gambarnya teratur. Yang muncul adalah suara dari yang akan berbicara. Nanti ada sesi tanya-jawab, nama yang dipanggilkan oleh moderator yang boleh unmute-kan mic-nya. Jadi boleh bertanya lewat kolom chat sepanjang perjalanan pertemuan kita. Dan saat dipanggil boleh dan sangat boleh untuk mengeluarkan suaranya. Jadi boleh via chat. Kalau lebih nyaman berbicara, sangat dipersilahkan. Nah, jadi minggu lalu, di Rabu yang lalu, kita udah bertemu di Sojourner Series yang pertama, Hope in Old Testament. Dan di situ juga kita berbicara tentang definisi harapan, dan harapan itu dalam narasi-narasi perjanjian lama. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bang Effendi ya Bang ya. Jadi pertanyaan yang akan kita awali dulu itu dari Kak T. Medina. Bagaimana kita tahu kalau kita sebenarnya bergantung kepada harapan dan bukannya yang sedang mengotot, nggak ngotot gitu Bang. Memang berharap sama ngotot ini tipis kali ya bedanya ya. Nah, saya kira memang harapan itu di satu sisi akan menimbulkan keteguhan, ya, daya tahan, tidak mudah menyerah, gitu ya. Nah, lalu apa bedanya dengan ngotot, gitu ya? Kalau saya sih melihat kita sering ngotot biasanya ketika hal-hal itu menyangkut diri kita, ya kan, menyangkut kepentingan kita, menyangkut kenyamanan kita mudah ngotot. Nah, sementara kemarin kita berbicara minggu lalu bahwa pengharapan itu berkaitan erat bukan dengan kita, tetapi berkaitan erat dengan Tuhan, dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan, gitu. Itu menjadi pusat perhatian dalam pembicaraan tentang pengharapan. Nah, ketika kita ngotot dalam kaitan itu untuk kepentingan kita, kenyamanan kita, maka barangkali itu justru bukan tanda harapan, karena harapan itu bergantung kepada Tuhan. Gitu. Kemarin kita mengatakan bahwa kadang-kadang yang menarik adalah pengharapan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kediaman menunggu.
seperti kisah Abraham dan lain-lain gitu. Jadi ketika Abraham berusaha untuk mempercepat penggenapan janji itu, dia justru menciptakan masalah baru buat dirinya. Dan ya menyisakan masalah itu untuk orang-orang yang setelah dia sebenarnya. Nah, jadi kalau saya sih melihat gitu bedanya. Oke, terima kasih Bang. Mungkin itu juga sejalan dengan pertanyaan dari Bang Joshua Daniel dari yang minggu lalu. Bagaimana pandangan Abang tentang hope, masa penantian, pilihan kita untuk menunggu atau bertindak dan konsekuensi atas tindakan tersebut? Menurut Abang itu udah terjawab juga atau ada yang mau ditambahi Bang? Iya, Pandangan Abang pertanyaan tentang adalah hope, ketika masa kita akan penantian. bertindak, apakah tindakan itu lahir karena kita gagal untuk sabar, gitu, atau kita tahu memang this is the time, gitu. Nah, memang menurut saya sih kita harus jujur mengakui bedanya itu sangat tipis sih. Nah, disitulah saya kira di dalam tradisi Kristen, kalau orang bertanya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Nah, kan itu sering pertanyaan orang kan. Kehendak Tuhan itu diketahui pertama lewat firman Tuhan tentunya. Nah, tetapi firman Tuhan itu kemudian juga harus kita akui bahwa Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sebuah dokumen yang diberikan untuk keperluan personal atau individual. Itu adalah sebuah dokumen iman untuk keseluruhan orang beriman. Jadi itu adalah sebuah dokumen kolektif. Dari situlah kita secara kolektif harusnya membangun wisdom kita, kepekaan kita kepada kehendak Tuhan. Maka alat kedua atau cara kedua kita mengetahui kehendak Tuhan adalah the voice of the community of believers. Suara dari komunitas orang-orang percaya. Apakah suara itu konsisten dengan firman Tuhan atau tidak? Biasanya sih begitu. Nah, jadi kalau kita secara pribadi mau mencari kehendak Tuhan, apakah kita harus menunggu atau bertindak? Kita bisa melihat apa prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita mencari orang-orang yang di sekeliling kita, dan kita meminta wisdom dari mereka. Gitu. Jadi itu juga cara yang baik untuk mengetahui, membuat pilihan, membuat keputusan. Oke, terima kasih Bang. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Kak Lydia Margareta Simanjuntak, ini juga ini bisa menjadi pengantar kita juga di Hope in New Testament ini. Jadi pertanyaannya adalah, seperti Musa misalnya tidak diizinkan ke tanah perjanjian, apakah kita bisa bilang kalau Musa hanya mengalami messianic hope atau itu collective hope? Ya, saya sebetulnya nggak terlalu ngerti pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan kalau Kak Lydia datang kita bisa tanya. Nah, tapi kalau kita tahu kenapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, kalau kita membaca kisah tentang hidup Musa dalam catatan Alkitab, maka itu disebabkan karena Tuhan mengingat ada satu pelanggaran Musa yang membuat dia menurut Tuhan tidak bisa menginjakkan kakinya ke tanah perjanjian. Jadi very interesting ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa betul Allah itu pemurah, betul Allah itu pengampun, tetapi Allah itu juga ingin memastikan bahwa setiap kesalahan, setiap dosa itu ada konsekuensi yang menjadi peringatan buat kita dan buat orang-orang lain. Jadi ketika Musa dengan semua dedikasinya yang begitu kuat, kedekatannya kepada Tuhan, kadang-kadang kita pikir mestinya kenapa Tuhan tidak mengampuni saja itu? Kasihan kan? Udah capek loh dia memimpin itu. Masa hanya tinggal sedikit lagi, hanya tinggal menyeberang sungai Yordan aja loh. Gitu. Dia cuma diizinkan naik ke Gunung Nebo, lalu melihat tanah perjanjian itu, tapi nggak menginjakkan kakinya. Nah, Tuhan hanya berkata, tanah itu ada, apa yang kujanjikan itu akan tergenapi. Tetapi ketidaktaatanmu sudah menjadi kendala buatmu untuk mengalami the fullness of the promise. Ini menarik loh. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami the fullness of the promise itu ketika kita tidak
sepenuhnya taat kepada Dia. Jadi ada korelasi antara faithfulness, obedience kepada Tuhan dengan pengalaman untuk mengalami kegenapan apa yang Tuhan janjikan itu. Itu yang kita lihat dalam diri Musa paling tidak, dalam kisah Musa. Jadi think about it, gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita mengalaminya, tetapi kita kemudian tidak bisa mengalaminya, bukan karena Tuhan gagal untuk memenuhinya, tetapi karena kita gagal untuk mempercayai Tuhan di dalam cara Dia memenuhi janjinya. Gitu. Oke, pernyataan yang menarik. Kita gagal mempercayai. Baiklah, jadi kakak abang demikian. Dan itu juga yang akan menyambungkan ke pembicaraan kita di pertemuan kali ini di seri yang kedua, Hope in New Testament. Jadi teman-teman dan abang semua, selamat datang di komunitas meja belajar. Jadi Sojourner ini adalah artinya adalah pencari Tuhan dalam kurung orang asing, imigran, pendatang, yaitu penduduk yang mengarah kepada entitas lain. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang harapan di perjanjian yang baru, dan pembicara kita ada Bang Effendi Aritonang. Beliau adalah alumni FEUSU dan melanjutkan pendidikannya di teologi di Asian Theological Seminary Manila, Philippines. Dan saya sendiri, saya Jessica Napitupulu, mahasiswi Fakultas Ekonomi USU 2016. Nah, maka dari itu mungkin boleh langsung saja kepada Bang Effendi untuk membuka bahasan kita. Baik, thank you Jessica. Iya, Pak. Nah, selamat malam lagi teman-teman ya. Jadi kita ingin memulai pembahasan kita tentang bagaimana pembicaraan pengharapan dalam perjanjian baru. Nah, saya ingin memulai pembicaraan ini dengan melihat ke belakang lagi justru. Kisah perjanjian lama itu ditutup dengan satu kitab, yaitu kitab Maleakhi. Jadi dalam kitab Maleakhi. Nah, ada satu pesan yang menarik di situ. Kitab Maleakhi itu berbicara bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, akan ada satu hari di mana hari Tuhan akan datang, dan Dia akan memulihkan umatnya. Itu adalah janji Tuhan. The day of the Lord itu adalah ketika Allah akan menghukum orang fasik, dan Dia akan memulihkan umatnya, kebenarannya, Tauratnya, dan seterusnya. Ada satu ayat yang menarik di situ. Kitab Maleakhi itu ditutup dengan sebuah janji bahwa sebelum hari Tuhan datang, Tuhan akan mengutus seorang yang mendahului Tuhan, mendahului hari Tuhan itu tiba. Jadi akan ada orang yang membuka jalan untuk datangnya hari Tuhan. Nah, tapi kemudian setelah kitab Maleakhi, tiba-tiba ada kesenyapan yang panjang. Ada kesunyian yang sangat lama. 400 tahun Allah tidak bicara lagi setelah Maleakhi. Jadi itu yang sering disebut dengan masa the silent period. Silent period. Satu periode antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah sudah membuat janjinya, tetapi penggenapannya tidak terjadi. Orang menunggu-nunggu 400 tahun lamanya. Nah, itu menjadi sebuah masa penantian yang panjang, dan bayangkan kalau kita menanti sampai sekian lama, ya, bukan waktu yang singkat. Ya, 400 tahun kalau ganti presiden, berapa kali presiden, coba bayangkan tuh. Di Indonesia 5 tahun sekali. Banyak banget, ya. Jadi dinamika segala macam. But then, tiba-tiba, ya, Allah berbicara lagi. Setelah penantian yang panjang selama 400 tahun, tiba-tiba Allah berbicara, tetapi Allah yang memecah kesunyian itu, suara yang sekarang datang setelah masa yang panjang selama 400 tahun itu tidak datang dengan hingar-bingar. Selama 400 tahun, nggak ada visitation dari malaikat. Malaikat nggak pernah diutus, nabi tidak ada lagi, it's a silent. Orang bingung. What can we do? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak memimpin kita lagi? Dan jangan lupa, orang Israel itu melewati masa kisah yang panjang. Mereka punya tradisi.
Ketika Musa sudah meninggal, Allah membangkitkan Yosua. Ketika Yosua sudah wafat, Allah membangkitkan hakim-hakim. Ketika masa hakim-hakim lewat, Allah membangkitkan para raja. Dan para raja itu disertai dengan para nabi yang mendampingi para raja, menjadi suara Tuhan untuk memastikan agar pemerintahan raja-raja itu konsisten dengan kehendak-kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan. Dan itu terus berjalan sampai masa pembuangan. Masa pembuangan pun Allah berbicara. Mereka nggak pernah menyangka bahwa ketika mereka dibuang ke Babel, Allah akan menyertai mereka. Itu cara yang menarik. Allah yang membuang mereka, tetapi yang paling menarik adalah ketika Allah membuang mereka ke Babel, Allah ikut bersama mereka dalam pembuangan itu. Jadi itu pembuangan atau bukan sih? Lucu juga kan? Allah membuang mereka, tapi Allah menyertai mereka. Nah, Allah berjalan dengan mereka. Di situ kita bertemu dengan Daniel. Di situ kita bertemu dengan kisah Esther. Ya kan? Nah, di situ Allah tetap hadir menuntun mereka, menyertai mereka. Mereka pulang, masih ada lagi. Tetapi kemudian setelah Maleaki, no more. Mereka pulang, sehabis masa Ezra dan seterusnya, nothing happens. It's a total silent. Dan mereka pasti bingung. Pasti bingung. Biasanya ada yang memberi arahan, sekarang nggak ada lagi. Nah, setelah masa diam itu, tiba-tiba Allah bicara lagi. Dan itu yang memulai pembukaan perjanjian baru. Dan ketika Allah datang, kali ini dia mengutus malaikatnya. Dia tidak datang dengan sebuah parade dan arak-arakan yang besar. Ada seorang imam yang sudah tua, bernama Zakaria. Lalu Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria dan berkata, engkau akan mempunyai seorang anak. Zakaria berkata, kamu pasti bercanda. Saya ini udah kakek-kakek. Ya kan? Saya ini udah kakek-kakek loh. Yang bener aja. Istriku tuh juga sudah nenek-nenek. Kamu mungkin. Dia sampai nggak percayanya, Tuhan bilang, oke, kamu akan bisu sampai engkau akan punya anak. Dan kemudian Allah bicara lagi tidak lama setelah itu. Allah berbicara kepada Zakaria, Allah menemui Elizabeth, tapi kemudian Allah menemui seorang anak gadis yang bernama Maria. Dan dia berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dan anakmu itu akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Kau akan menamai dia Yesus. Itu menarik sekali. Yesus artinya Allah penyelamat. Yeshua. Allah penyelamat. Nah, 400 tahun menunggu, kemudian Allah datang. Itu sebuah penantian yang panjang. Tapi itu tidak berarti Allah lupa. Allah mungkin diam, tapi itu tidak berarti Allah abai. Allah mungkin tidak berbicara, tetapi itu bukan berarti Allah sedang mengabaikan umatnya. Mungkin dia pengen umatnya melihat kembali bagaimana dia sudah berbicara di dalam perjanjian lama itu. Dan mereka hanya dia berkata, you punya Taurat, lihatlah Taurat. You punya kitab para nabi, lihatlah itu. Jadi ketika kita mengalami masa-masa di mana Tuhan kelihatan seperti tidak ada di sekitar kita, dia seperti diam, dia seperti menjauh, dia seolah-olah tidak dekat lagi dengan kita, itu tidak selalu berarti bahwa dia sungguh-sungguh jauh. Dia punya timingnya sendiri. Ya, dia punya timingnya sendiri. Dan itu yang paling tidak mudah untuk kita pahami. Apa yang kita lakukan ketika kita harus menunggu timing Tuhan tiba kepada kita? Jadi itu adalah pesan penting yang kita alami ketika ada transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, jadi masa transisi itu menjadi masa yang paling menarik. Ya. Masa menarik. Jadi Allah diam, Allah tidak berbicara. Mungkin pun mereka akan berpikir, kita sudah pulang ke tanah perjanjian, tetapi Allah tidak bersama kita lagi. So what's the point sekarang kita pulang ke tanah perjanjian ini lagi setelah pembuangan? Tapi Allah berkata, no, I don't leave you.
I am with you, but I am quiet. I am quiet. I am in silent. Ya, sama seperti kita semua ada di forum ini, tapi kita lagi in silent. Ya kan? Jadi kita tidak berbicara bukan berarti kita tidak hadir. Allah yang tidak bersuara bukan berarti Allah yang tidak ada. Dia ada, dia hadir. Tapi dia memilih untuk diam. Dan dia pada waktunya akan berbicara. Nah, ketika kemudian dia berbicara dengan cara yang sederhana. Very simple, very quiet. Ya. Jarang kita menemukan peristiwa di dalam Alkitab Allah itu berbicara dengan cara yang hingar-bingar. Dia sering berbicara dengan cara yang very quiet, very soft. Ya, jadi kalau kita nggak terbiasa untuk mendengarkan Tuhan dalam kelembutan, dalam kesunyian, dalam keheningan, kita akan sulit mendengar Tuhan. Ya kan? Mungkin dia lebih senang cara begitu. Oke, nah itu jadi salah satu. Nah, lalu kemudian kita melihat kisah kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Yohanes itu menjadi sebuah breakthrough, menjadi sebuah terobosan bahwa Tuhan menggenapi janjinya yang dia sampaikan kepada Nabi Maleaki 400 tahun sebelumnya. Akulah suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes pada waktu itu membawa pendengarnya untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Maleaki 400 tahun sebelumnya. Allah tidak lupa, Allah tidak abai. Dia ingat dan dia sedang menggenapi janjinya. Jadi itu kemudian. Nah, lalu kemudian Yesus datang. So, ketika kita melihat kisah Injil, di mana kita menemukan harapan ketika kita membaca kitab Injil? Nah, kitab Injil itu juga adalah kitab yang bersifat naratif. Ya kan? Jadi kisah. Walaupun tidak semua Injil tidak ditulis secara kronologis. We need to remember that. Jadi hampir semua, walaupun dia kemudian setelah itu. Jadi kalau kita bertanya, kenapa kadang-kadang ada yang satu dengan yang lain, ini katanya sesudah ini sebelum ini. Kalau kita bingung membaca Injil seperti itu, kenapa Markus mengatakan ini kejadiannya setelah ini? Kok yang Yohanes bilang sebelum ini? Which one is true? Both is correct. Karena Injil tidak ditulis secara kronologis. Jadi itu bukan sebuah dokumen historis yang ditulis secara kronologis. Itu adalah sebuah dokumen historis yang ditulis dengan sebuah message. Ada point of message yang mau dia bilang. Ya, jadi kalau kita bingung membacanya, mana sih yang benar kronologinya, ini dulu atau itu? It's not the point. Ya, dia tetap, kadang-kadang kita melihat ada poin-poin kronologis, tapi tidak selalu. Ya, nah, di mana kita menemukan harapan dalam narasi-narasi Injil? Kalau saya selalu melihat pertama harapan itu datang di dalam inkarnasi. Ya, inkarnasi itu menurut saya adalah sebuah pesan harapan. Secara khusus kalau kita membaca misalnya Injil Yohanes. Injil Yohanes dimulai dengan kata-kata yang seperti menggaungkan kembali kata-kata di dalam Kejadian pasal 1. Allah menciptakan. Nah, sekarang Allah menciptakan itu datang kembali di dalam Kristus. Lalu dia membawa pembacanya untuk mengingat kembali kisah creation. Nah, kalau kita mengatakan itu, maka kita berkata, the coming of Messiah, the coming of the Word of God, datangnya Allah, firman Allah yang menjadi daging itu adalah sebuah datangnya harapan baru. Saya ingin membaca Yohanes. Salah satu hal yang paling menarik dalam Injil Yohanes adalah ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan ia telah melihat, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya selalu tertarik membaca ini, karena kata yang dipakai adalah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terjemahan aslinya adalah Allah membangun kemahnya di tengah-tengah kita. Ini sebuah perkataan yang menarik. Semua orang Israel tahu apa artinya itu. Waktu mereka berjalan di padang gurun, mereka punya satu kemah. Ada satu kemah yang hanya tempat untuk menyimpan tabut perjanjian. Ya, tabernakel. Nah, itu adalah sebuah tanda, sebuah simbol
bahwa Allah ada di antara umatnya. Sekarang dia mengatakan inkarnasi, firman yang menjadi daging itu diam di antara kita. Dia membangun kemahnya. Dia sekarang bersama-sama dengan kita. Think about this. Allah yang memperkenalkan diri kepada kita di dalam Alkitab, di dalam Injil, terutama di dalam Injil Yohanes, adalah Allah yang mengambil rupa seperti kita, sehingga dia menjadi tangible, menjadi dekat dengan kita, menjadi satu dengan kita, no distance. Kita bisa melihat dia dalam wujud yang sempurna. Dan dia bersama-sama dengan kita, dia menjadi tetangga kita. Dia menjadi one of us. Itu adalah sebuah pengharapan yang luar biasa. Semua jeritan orang ketika mereka mengalami pergumulan, dia akan berkata, "Where are you, God?" Ya kan? Where are you, God? Nah, di dalam semua penderitaan kita, mungkin kita akan berteriak, "Where are you, God?" Lalu Allah berkata, "I am here right with you. I am among you. I am in the midst of you. I am not far. I am in the midst of you." Ya, coba bayangkan betapa kuatnya pesan itu. Ya, jadi di dalam perjalanan hidup yang sulit, di dalam perjalanan hidup yang mungkin penuh uncertainty, kita menemukan sebuah pesan penting, Allah hadir di tengah-tengah kita, menjadi satu di antara kita. Ya, jadi kita melihat kemuliaan. Jadi ketika mereka melihat kemuliaannya, maka itu bicara. Karena di dalam perjanjian lama, ketika ada tabernakel, ada waktu-waktu ketika kemuliaan Allah turun atas tabernakel itu, dan orang Israel akan tersungkur melihat itu. Dan dia berkata, "We see that glory of God every day in the form of human, the very human like us." Ya, itu adalah inkarnasi. Nah, kita juga melihat harapan di dalam perjanjian, di dalam gospel itu, dalam wujud bagaimana Yesus menghadirkan pelayanannya itu bersifat non-sektarian, bersifat inklusif. Dia merangkul siapa saja. Pelayanan Yesus adalah sebuah pelayanan yang bahkan memberikan, menimbulkan kekecewaan barangkali pada waktu itu. Dia tidak keberatan untuk melibatkan pemungut cukai menjadi orang-orang yang ada di dalam tim dia, yang menjadi sahabat dia. Ada zelot di situ. Zelot itu adalah kelompok nasionalis yang sangat benci kepada penjajah Romawi dan ante-anteknya. Dan dan pemungut cukai itu adalah ante-antek penjajah. Yang paling menarik ketika Yesus memilih 12 rasul, ada satu zelot dan ada pemungut cukai. Lalu mereka bersama-sama setiap hari mengikut Tuhan. Ketika sebuah komunitas itu berpusat kepada Kristus, maka differences, political differences, apa segala macam, itu perlahan-lahan runtuh. Setiap kali komunitas itu berpusat kepada Kristus, maka sekat-sekat yang memisahkan perlahan-lahan akan diruntuhkan, lalu dia akan menjadi sebuah ikatan yang kuat. Itu adalah sebuah tanda the presence of God. Ya kan? Jadi kalau kita melihat masyarakat yang tercerai-berai, kalau kita melihat masyarakat yang penuh dengan konflik, kalau kita melihat masyarakat yang terperangkap di dalam permusuhan, karena alasan apapun, kehadiran Yesus di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, maka Yesus mendemonstrasikan pesan bahwa in God kita bisa, we can be together, gitu ya. Jadi bayangkan si zelot. Jadi kalau kita membayangkan itu tadi, susah sekali membayangkan. Zelot itu adalah kelompok nasionalis. Mereka punya satu agenda, mereka ingin menyingkirkan orang Romawi. Nah, tapi kemudian peristiwa itu juga pembentukan komunitas para murid itu juga menjadi sebuah tindakan simbolik di mana Yesus mengatakan bahwa di dalam dia dan melalui rencananya, dia mempunyai rencana yang lebih besar daripada sebuah rencana yang dibayangkan oleh si zelot,
dan tujuan yang dicita-citakan oleh si pemungut cukai yang hanya ingin hidup senang, yang penting dapat duit banyak, I don't care, kalau itu artinya saya akan memeras bangsa saya sendiri. So itu akan menjadi reorientation of life. Kalau saya mengatakan salah satu hope yang kita temukan di dalam Injil ketika Yesus memanggil para murid-muridnya adalah ketika kita mengikut Yesus, maka kita akan mengalami yang disebut dengan reorientation of life. Hidup kita mengalami reorientasi. Itu sebuah pesan harapan yang penting. Salah satu tanda bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kita mengalami orientasi hidup yang dipertajam, yang diarahkan kepada orientasi yang benar. Nah, saya ingin mempercepatnya. Klimaks dari semua kisah perjanjian, Injil, kalau kita berbicara kisah Injil, maka ada di dalam peristiwa yang paling besar, bukan saja di dalam Injil, tetapi di dalam seluruh sejarah manusia dan di dalam seluruh kisah manusia. Apa itu? The resurrection of Jesus. Yesus bangkit. Jadi kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa yang penuh surprise, ya, nggak diharapkan. Murid-murid Yesus mengikut Yesus dengan semua agenda mereka, dengan semua pikiran mereka. Nah, kebangkitan itu, saya tadi mengatakan reorientation of life, of your purpose of life. Tetapi itu menjadi kenyataan, itu terwujud di dalam peristiwa kebangkitan. Setelah kebangkitanlah kemudian para murid matanya melek dan melihat bahwa Mesias ini tidak datang untuk menyingkirkan kekuatan Romawi. Dia datang untuk menyingkirkan kekuatan yang lebih besar daripada penjajah Romawi. Yaitu apa? Setan, iblis, dan dosa. Jadi kebangkitan menjadi sebuah landmark yang baru, yang menandai bahwa the new beginning indeed has started. Ya, jadi permulaan yang baru sungguh telah dimulai. Boom! Gitu. Dan itu yang men-shape seluruh pemahaman iman para murid, orang percaya dari zaman ke zaman. The resurrection of Jesus. Nah, kalau kita mau mengatakan di manakah pusat daripada harapan orang percaya, ada pada kebangkitan. Nah, kalau saya ingin membaca ada satu ayat yang baik, saya lompat sedikit ya. 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya baca gini ya. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah momentum puncak, menjadi titik epicentrum dari semua kisah perjalanan sejarah. Ya, itu adalah sebuah epicentrum barangkali kalau kita bisa mengatakannya. Disitulah semuanya the new beginning started. Ya, jadi kita mengalami hidup yang baru karena kebangkitan Kristus dan seterusnya. Jadi itu adalah puncak, the climax of God's story. Ya, it's the central is the resurrection. Nah, jadi di dalam resurrection, kalau kita membaca, resurrection itu adalah sebuah titik temu antara already and not yet. Itu bahasa teologi aja. The already but not yet. Apa artinya? Semua pengharapan kita, semua janji Allah yang akan digenapi di dalam kekekalan itu, sekarang sudah dimulai di dalam kebangkitan Kristus. It's already there, but not yet completely fulfilled. Jadi itu yang disebut sebagai titik pertemuan antara apa yang sudah, tetapi belum sepenuhnya terjadi. Jadi itu sebuah lompatan besar di dalam iman kita. Disitulah kita meletakkan seluruh harapan kita.
bahwa mati, dosa is not the final word. Ya, jadi kan kita sering mengatakan gitu, kita boleh punya harapan apa saja, dan di hadapan kematian kita sepertinya tak berdaya semua, boom, mati. Ya kan? Setiap kali kita berjumpa dengan kematian, kita seolah-olah helpless dan hopeless. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang mengatakan bahwa death is not the final end of life. Resurrection is. Resurrection is. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia memiliki hidup yang baru dan dia mempunyai pengharapan akan kebangkitan itu. So, that's the gospel. Saya berhenti dulu di situ, siapa tahu ada pertanyaan. Maksudnya supaya saya juga bisa minum lah pula. Iya Bang, silakan Bang. Nah kepada kakak, abang dan teman-teman, untuk mendiskusi sesuatu boleh diketik di chatnya atau langsung berbicara juga diperbolehkan kepada kakak abang semua. Yang dari Maleaki sampai ke akhirnya Maria sebagai gadis yang terpilih, sampai pada pelayanan Kristus. Mungkin ada kakak abang dan teman-teman? Dan menariknya Bang, saat akhirnya Yesus datang, kalau sebagai manusia biasa, kalau saya sebagai penduduk situ, mungkin saya nggak langsung percaya ya Bang, karena aku udah diajarin yang tidak berpengharapan selama 400 tahun ini. Udah biasa dengan tidak berpengharapan. Hah? Yesus lahir? Bohong, itu pasti nggak juru selamat lagi gitu Bang. Tapi aku rasa luar biasa ketika gembala yang dipilih untuk menyaksikan, menjadi pemberita ya Bang ya. Ya, itu juga sebuah tindakan simbolik yang sangat menarik ya. Jadi kisah Natal itu, kalau benar bahwa kedatangan Mesias itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar bagi manusia, mestinya itu ditampilkan dengan cara yang lebih megah. So, big tidak mesti harus megah. Sesuatu yang powerful, sesuatu yang sangat perkasa, tidak selalu harus tampil dengan cara yang hingar-bingar. Di dalam kisah Injil, kita menemukan the power of lowliness, kerendahan. The power of lowliness, kerendahan. The power of lowliness. Jadi Yesus memulai pelayanannya dari pinggir loh. Itu sebuah kisah yang menarik. Pada waktu itu, orang mengatakan, if you want to change the nation, you have to be in Jerusalem, the capital. Ya enggak, dia memulainya dari pinggiran. Dia memulainya dari Nazaret, dari tempat-tempat pinggir. Jadi itu adalah sebuah tindakan korektif yang dilakukan oleh Yesus kelihatannya. Dia mengumpulkan orang-orang yang tidak terlalu hebat-hebat banget. The power of lowliness. Jadi Yesus nggak terlalu pusing dengan hal-hal yang hingar-bingar, yang besar sekali. Dan itu juga terjadi dengan kebangkitannya. Saya sering mengatakan, saya kecewa dengan cara Tuhan menunjukkan kebangkitannya. Harusnya kalau saya rasa, kalau saya menjadi penasehat politik Yesus pada waktu itu, saya akan mengatakan, setelah kau bangkit, hal yang pertama yang kau lakukan harusnya adalah kau pergi ke Pilatus. Pas dia sarapan, dia duduk di depan Pilatus tiba-tiba. Dia bilang, apa kabar, Le? Gitu. Wah, pasti pingsan Pilatus. Masih ingat? Begitu ya. Lalu dia datang kepada Herodes. Lalu dia datang kepada Imam Kayafas. Dan menantunya. Dia harusnya kemudian pada hari Sabat, setiap hari Sabat, harusnya dia pergi ke Bait Suci. Lalu dia menunjukkan kepada semua orang bahwa dia hidup. Bahwa dia bangkit. No, he's not interested. Dia ingin menunjukkan bahwa the power of the resurrection itu ada di dalam diri orang-orang yang mengikut dia, yang hidupnya dirubahkan oleh kuasa kebangkitan itu. That's what he wants to do. Jadi ketika kita melakukan itu dalam hidup kita, ketika kita bisa mendemonstrasi the power of the resurrection lewat hidup kita yang fragile ini, maka itu adalah sebuah kesaksian bahwa indeed Christ has risen. Itu menarik.
Maka kalau misalnya aku punya sebuah cita-cita dan harapan, Bang, ketika harapan itu yang aku udah ekspektasikan lama, datangnya ternyata nggak sesuai ekspektasiku. Jangan-jangan itu kemegahan dari ketidakmegahan itu ya, Bang. Mungkin, nggak tahu juga. Oke, kepada kakak abang dan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Atau apakah kita lanjutkan? Yakin nggak mau nanya? Dan saya informasikan kepada kakak abang dan teman-teman, pertemuan kita kali ini akan berakhir pada pukul 8 tepat, tapi diskusi tidak berhenti di situ, dapat dilanjutkan via Instagram ataupun sosial media lainnya. Jadi tatap muka kita saja yang terbatas di jam 8. Apakah tidak ada yang ingin didiskusikan? Kakak abang dan teman-teman? Kita lanjut aja ya. Kelihatannya. Oke, boleh dilanjutkan Bang mungkin sambil. Mungkin ini silent period juga 400 tahun. Ya, nah, bagaimana kita menemukan harapan di dalam catatan-catatan kitab perjanjian baru lainnya? Nah, saya ingin tidak banyak ya, saya ingin mengajak kita ke Kisah Para Rasul misalnya. Di dalam Kisah Para Rasul tentu harapan itu kita temukan ketika hari Pentakosta. Ya kan, hari Pentakosta. Jadi ketika hari Pentakosta tiba, di situ Allah menggenapi janjinya. Ya, Allah menggenapi janjinya. Yesus berjanji bahwa kepada murid-muridnya bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari atas, dan itu digenapi. Nah, sekali ini nggak terlalu lama. Kali ini nggak terlalu lama, ya kan? Jadi nggak sampai setahun. Cepat penggenapannya. Ya kan, nah, langsung digenapi. Hanya dalam waktu 10 hari setelah dia naik, dia kemudian mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang menarik saya kira ya. Jadi itu menjadikan sebuah harapan. Jadi the promise, janji bahwa dia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman itu langsung diwujudkan. Sekarang Allah yang diam di tengah-tengah kita itu memang tidak lagi dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud Roh Kudus, yang dia akan diam di dalam diri orang-orang percaya. Maka dengan begitu, sejak inkarnasi, Allah tidak pernah lagi meninggalkan kita. Allah terus menyertai kita. Ya, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, Yesus datang kedua kalinya nanti dan kita akan bersama dengan dia di dalam kekekalan. It's already beginning. Ya. The fellowship of God itu sudah dimulai di dalam diri setiap orang percaya ketika Roh Kudus mendiami dia. Jadi kalau kita berkata, apa artinya menjadi orang percaya? Kapan saya tahu bahwa saya akan mengalami hidup bersama dengan Tuhan? Saya mengatakan, the day when you believe and the Holy Spirit enters your life, God is already with you. Jadi nggak perlu tunggu sampai mati untuk bersama dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh dia sedang sekarang bersama dengan Tuhan. Bukan, sebelum mati dia bersama dengan Tuhan loh. Kan Roh Kudus ada dengan dia. Kan Roh Kudus diam di dalam hatinya selama ini. Jadi setiap hari kita mengalami kehadiran Tuhan, tapi juga setiap hari kita mengalami apa artinya kehadiran the presence of God. Coram Deo. Jadi itu juga sebuah menarik. Ya, jadi hidup kita setiap hari adalah sebuah hidup yang kita jalani di dalam kehadiran Tuhan bersama kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dan di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Itu memberikan meaning. Ya, jadi itu nggak dibeda-bedakan di dalam, dan kan gini nih. Jadi waktu kita, ini mahasiswa misalnya, waktu kita kuliah, apakah Roh Kudus meninggalkan kita? Lalu berkata, oh itu urusanmu lah, aku nggak ikut situ. Oh no, dia tetap ada di situ. Ya kan? Jadi kita mengalami fellowship with God di dalam Roh Kudus tiap hari, 24/7. Dia ada di tengah kita, di dalam hidup kita setiap hari. Itu harusnya memberikan kita harapan. Jadi kalau kita merasa depressed, dan kita berkata, God, where are you? Tuhan bilang, hey, I'm here inside you. Jadi harusnya kita berkata, where are you, God? Tuhan bilang,
What? I am right inside your heart. Kenapa sering cari-cari Tuhan lagi? Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita bahkan. Ya kan? Jadi itu sebuah harapan yang paling menarik. Jadi tidak ada lagi perjalanan hidup kita yang kita jalani sendirian. God is with us. Nah, tapi itu juga sekaligus memberikan kita motivasi. Maka kalau kita setiap hari menjalani hidup kita di dalam kehadiran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka kita harus memastikan bahwa semua aktivitas hidup kita itu menjadi sebuah aktivitas yang sakral. Why? Karena itu adalah semua aktivitas itu sekarang adalah aktivitas yang kita lakukan di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan setiap kali kita melakukan hal-hal yang tidak mulia, yang tidak suci, kita akan mendukakan roh Allah dalam hidup. So, think about it. Ya, jadi kalau kita merasa takut, kita merasa ragu, kita merasa kayaknya Tuhan gak ada. No. Ya. Pentakosta adalah sebuah simbol tanda yang sahih bahwa Allah tengah-tengah kita. Nah, ada peristiwa yang menarik menurut saya di dalam Kisah Para Rasul yang memberikan harapan kepada kita. Apa itu? Repentance of Saul. Orang yang tadinya memusuhi Injil ditangkap oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk membawa Injil. Think about it. So, itu juga bisa memberikan harapan. Kita nggak boleh cepat putus asa kepada apa yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang memusuhi Injil saat ini, dia pernah dalam catatan sejarah Alkitab. Dalam catatan Alkitab, orang yang memusuhi Injil kemudian menjadi pemberita Injil yang sangat powerful. Itu juga menjadi sebuah hope yang baik buat kita. Jadi kita melihat sekeliling kita, melihat orang-orang yang menganiaya kekristenan dan seterusnya berkata, what if some of them would be Paul? Bagaimana kalau ternyata ada di antara mereka menjadi Paulus? Itu Allah pernah melakukannya. Kalau dia pernah melakukannya, nggak mungkin saja dia akan melakukannya lagi, kan? So it's very interesting. Nah, secara singkat saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita menemukan harapan di dalam surat-surat para rasul. Banyak sekali suratnya, kita nggak punya banyak waktu. Nah, salah satu yang menarik di dalam Kolose pasal 1, ya, Kolose pasal 1 ayat 5 dan ayat 23, di situ Paulus berbicara bahwa hope itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu Injil. Jadi kalau kita mau berkata, kalau kita ingin menyebarkan harapan di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus dengan setia memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil. Karena pengharapan itu lahir dari pendengaran akan firman kebenaran. Ya, jadi setiap kali kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah sebagai sebuah tindakan untuk menyebarkan harapan. Spreading the hope. Ya. Ya kan, jadi setiap kali kita memberitakan firman Tuhan, itu melahirkan harapan. The hope of the gospel. Ya, jadi Paulus memakai sebuah istilah yang menarik di dalam surat Kolose. Pengharapan Injil, dia bilang. Jadi dia mengatakan bahwa Injil yang diberitakan itu adalah sumber untuk melahirkan harapan dalam hidup orang. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang kelihatannya hopeless, cara terbaik yang kita lakukan adalah kita berusaha dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dan cara yang bersahabat, menghadirkan firman Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia mendengar, insya Allah, dia akan punya harapan. Jadi, how can we spread the hope? Spread the word of God. Jadi kalau saya ditanya, kenapa? Apa yang dirasakan setiap kali berkhotbah? Apa berkat berkhotbah? Saya bilang, setiap kali saya berkhotbah, saya ingat betul bahwa saya sedang memberitakan harapan. That's very good. Nah, kemudian di dalam 1 Timotius, ya menarik, Paulus kemudian mengingatkan orang bahwa ada dua jenis harapan. Sebagian orang menaruh harapannya kepada kekayaan.
yang akan binasa, dia bilang. Jangan menaruh harapanmu kepada in your wealth, dia bilang, dalam harta bendamu, dalam kekayaanmu. But put your hope in God. Jadi dia mengkontraskan. Ada dua hal. Jadi kita memang it's very manusiawi. Sangat manusiawi kalau kita mau menaruh harapan kepada satu hal. Ya. Tentu orang yang mempunyai banyak uang akan merasa lebih lebih secure daripada orang yang nggak punya uang. Itu adalah cara berpikir yang sangat lazim. Tapi Paulus mengatakan no, the true hope is in God. Ya. Kemarin di minggu pertama, minggu lalu kita berbicara bahwa Alkitab berbicara tentang hope, dan hope itu selalu dilekatkan di dalam Tuhan. Ya, the closer we are with God, the more hope we have. The further our life is away from God, the less hope we have in our life. Itu sebuah prinsip yang kita lihat di dalam Alkitab. Nah, itu saya kira menjadi sebuah penting ya. Jadi don't put your hope on anything else, on your achievement, on your assets, on your whatever. Put your hope in God. Itu pesan Paulus kepada kita melalui suratnya kepada Timotius. So itu adalah harapan di dalam surat, beberapa cuplikan saja ya. Nah, tapi itu dua hal yang saya rasa menarik. Nah, saya ingin mengakhiri bagian ini dengan langsung berbicara tentang genre kitab lain di dalam Perjanjian Baru, yaitu Wahyu. Nah, kita sering sekali membaca Wahyu dengan rasa yang takut, nggak ngerti, bingung, dan terus terang itu adalah hal yang sangat wajib. Banyak sekali di situ, kadang-kadang kita nggak tahu, ini literal atau enggak sih gitu ya. Kadang-kadang di situ kita bertemu kayak binatang Godzilla kan, yang kepalanya 4, ada muka singa, ada muka ini, binatang apa sih gitu ya. Nah, we are not going to touch that. Nah, tapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita bisa menemukan harapan, pesan-pesan harapan di dalam Wahyu. Pertama, saya melihat bahwa pesan itu datang di dalam peristiwa penulisan kitab Wahyu itu sendiri. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia ada di pembuangan. Di masa tuanya, ketika dia sudah semakin renta, dia kadang-kadang kita mungkin merasa pada waktu itu the gospel has lost the battle. Kayaknya udah kalah deh. Ini this is our last apostles, ya, rasul-rasul yang terakhir. Dia dibuang, yang lain sudah mati duluan. Ada yang disalib, ada yang di segala macam. This is the last yang kita diketahui pada gereja pada waktu itu. Dan di masa tuanya, dia tidak sedang duduk di rumah peristirahatan yang mewah dan melihat gerejanya tumbuh, dihadiri dengan 20.000, 30.000 jemaat dan kebaktiannya dari pagi sampai malam. No. Dia dibuang, diasingkan. Where is hope there? Di tengah-tengah pengasingan itu Allah menemui dia. Very romantic story. Dia dibuang, dan di pembuangan itu Allah menemui dia. Dia ada waktu-waktu dalam hidup kita, kalau kita merasa seperti di-expel, terbuang, mungkin itu adalah waktu yang baik Tuhan untuk bisa menemui kita juga. Lalu Tuhan menemui dia. Dan kitab Wahyu itu dimulai dengan sebuah pesan. Tuliskanlah pesan ini kepada 7 jemaat. Ya, Efesus, Smyrna, dan segala macam, Philadelphia. Dan penglihatan yang pertama dilihat Yohanes di dalam Wahyu itu adalah dia melihat figur anak manusia itu ada di tengah-tengah ketujuh kehidian itu. Apa artinya? Gereja-gereja itu sudah mengalami masa sulit, penganiayaan, dan segala macam. Di tengah-tengah masa sulit itu, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. So God is among them. God is not leaving them. Allah tidak sedang meninggalkan mereka. Kristus yang menjadi soko guru jemaat itu tidak meninggalkan mereka. Dia hadir di situ dan menuntun mereka. Kata-kata yang
paling sering kita temukan di dalam ketujuh surat kepada tujuh jemaat adalah aku tahu. I know. Aku tahu. Kau begini, aku tahu. Dia mau mengatakan, aku tahu betul apa yang kau alami. This is our God. Inilah Allah kita. Aku tahu. Nah, kalau kita mempunyai Allah yang seperti ini, kita nggak perlu pernah merasa bahwa kita diabaikan oleh Tuhan. No, aku tahu. Dia berjalan di ketujuh kaki dia. Nah, tapi kemudian kalau kita membaca 7 surat itu, kita akan bertanya, melihat apa yang akan bisa merampas harapan orang percaya. Harapan, iman, apa saja. Ada 3. Yang pertama, penganiayaan. Yang kedua, ajaran sesat. Yang ketiga, moralitas yang rusak. Nah, ketiga ini adalah hal yang diadres oleh firman Tuhan, oleh surat kepada 7 jemaat itu. Jadi mereka punya isu masing-masing. Tapi 3 hal ini adalah hal yang muncul. Ada yang ada di jemaat ini, tapi tidak. Tapi mereka punya masalah di situ. Nah, Tuhan memperingatkan mereka. Kalau mereka dianiaya, dia berkata, engkau harus kuat. Jangan menyerah. Jadi kalau kita berkata, apa yang mungkin membuat kita kehilangan harapan di dalam hidup kita? Mungkin 3 hal itu juga. Pertama, kita menyerah karena begitu sakit dianiaya. Kedua, kita kemudian ditipu oleh ajaran sesat. Sehingga kita tidak lagi mengenal Allah yang benar, menaruh iman kepada Allah yang benar, tetapi sesuatu yang lain. So, heresy. Ya. Dan kalau kita membaca ajaran sesat itu di dalam kisah-kisah surat-surat Paulus juga, dia tidak datang dengan cara yang terang benderang. Ya. Jadi mudah dikenal. Dia datang menyusup dengan cara yang pelan-pelan. Lalu tiba-tiba mereka sadar, oh, kita udah sesat jauh. So, think about it. Lalu yang ketiga adalah moralitas. Ya, sesuatu yang membuat standar moral hidup kita tidak lagi konsisten dengan nilai-nilai kerajaan Allah. So, moralitas kita bisa kita rusak karena apa saja. Karena kekuasaan, karena kekayaan, karena kenikmatan hidup, dan apa saja. Dan kita bisa jatuh dalam perangkap itu. Nah, sebagai alumni, kita perlu terus menjaga hidup kita baik-baik. Ya. Ada banyak hal yang bisa mencuri iman dan harapan kita. Dan 3 hal ini sering sekali. Ya. Membuat kita kehilangan harapan. Nah, kisah Wahyu mencapai klimaksnya ketika Allah menghancur leburkan semua kuasa-kuasa jahat yang akan menghancurkan iman orang percaya. Ya, jadi simbol perempuan sundal itu, ular sinaga tua itu, dan segala macam itu kemudian dibinasakan once for all. Mereka tidak ada lagi, lalu mereka dibinasakan. Dan puncaknya adalah ketika Yesus datang kembali dan dia menegakkan kerajaan dan kebenarannya kekal abadi. Dan dia kemudian hidup di tengah-tengah umatnya selama-lamanya. Ya, sebuah gambar yang paling menarik adalah ketika Yohanes melihat Yerusalem yang baru itu, dia tiba-tiba sadar. Dia bilang, "Loh, bukankah Yerusalem tandanya apa? Apa ikon Yerusalem pada zaman itu? Bait Allah. Ya kan? Bait Allah nggak ada lagi." Dia bilang, "Why?" Karena Allah sendiri sekarang sudah hadir. Kalau wujud daripada simbol itu sudah ada, maka simbolnya nggak perlu lagi. Ya kan? Bait suci itu adalah sebuah tempat yang menyimbolkan kehadiran Tuhan. Nah, sekarang Tuhannya hadir sendiri, dia nggak perlu lagi bait suci. Allah sendiri sudah hadir di situ. So, apa yang kisah pertama di Taman Eden,
ketika Allah bersama dengan manusia, sekarang akan menjadi pengalaman abadi, karena sekarang kita akan bersama dengan Allah forever. Ya, jadi kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang memberikan harapan di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami penganiayaan dan tekanan yang sulit. Dia berkata, look, this is the end of the story. Jadi dia diajak untuk melihat jauh ke depan. Think about this. Gitu ya. Jadi memberikan assurance, kepastian bahwa tidak ada penganiayaan, tidak ada penyesatan, tidak ada godaan, tidak ada apapun, tidak ada dosa, tidak ada iblis dengan semua kekuatannya apapun yang akan menang. Yang menang itu adalah Kristus yang sudah bangkit, dan dia akan menjadi Kristus yang akan menaklukkan dosa dan iblis. Once for all. Jadi kita akan hidup bersama dengan Allah abadi, kekal selama-lamanya. Thank you. Saya stop di situ. Jadi kita masih punya waktu sekitar ya more or less 15 menit untuk berinteraksi. Oke Bang. Jadi di sini ada pertanyaan yang menarik Bang dari Kak Saudi Gratia Samosir. Akhir-akhir ini sering berpikir bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha dahsyat, Yesus sangat dahsyat, terlihat di kitab Wahyu seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau betul dia Allah yang maha dahsyat, tapi jumlah pengikutnya kecil, rasanya kurang sinkron. Yesus adalah pengharapan dunia, tapi pengikutnya tidak dominan, bahkan tidak setengah jumlah manusia di bumi. Bagaimana pembahasan ini? Oh, kalau kita menyamakan jumlah itu dengan power, mungkin kita akan keliru. Kerajaan Allah itu diumpamakan Paulus seperti ragi di tengah-tengah adonan. Ya kan? Jadi dia bukan, tidak mesti harus yang menjadi majority. Dia tidak mesti. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh itu mempengaruhi seluruh tatanan hidup dunia. Itu yang menjadi pertanyaannya. Mana lebih penting? Orangnya banyak, nggak ngapa-ngapain, dibandingkan orangnya sedikit, tapi powerfully influential. Ya kan? Dan kisah itu sebetulnya dari awal Yesus bisa. Saya memang menarik ya, kita selalu berpikir bahwa mestinya itu banyak, besar gitu. No, it's not. It's not about numbers. Never be about numbers. Jadi kelihatannya kedahsyatan itu tidak sinonim dengan apa? Ya harus ramai, harus besar. No, it's not the measurement. Yeah. Jadi kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti ragi kok. Iya. Jadi nggak pernah, saya sih nggak pandai buat roti, tapi seingat saya nggak pernah orang membuat roti itu raginya 1 kilo, lalu tepungnya 2 ons. Nggak pernah. Lagi sedikit mengembangkan banyak terigu ya Bang ya? Iya, efeknya yang gede. Nah, ketika ada 2 orang percaya di satu kantor, lalu kantor itu berisi 500 orang, dan yang 2 ini hidup setia, menunjukkan sikap kasih yang baik kepada yang 500 ini, maka itu adalah sebuah kesaksian yang hebat. Oke, berarti marilah kita kakak abang dan teman-teman saling jadi saksi. Dan Bang, kemudian ada juga nih pertanyaan dari Fun Time. Mungkin kakak abang yang mempunyai pertanyaan ini sangat boleh untuk meng-unmute mic-nya kalau mau menanggapi ya kakak abang. Jadi saya bacakan, atau mungkin kalau kakak abang ingin bicara juga boleh ya. Caranya Tuhan menunjukkan dirinya memang benar-benar unik, bahkan kebangkitannya juga demikian. Masih belum paham sepenuhnya mengapa Tuhan tidak belak-belakan ya Bang. Malah murid-muridnya yang disuruh untuk menyebarkan, luaskan ke seluruh dunia. Kenapa nggak dia, si Tuhan Yesus saja langsung boom gitu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin, ya Tuhan ingin, nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi
itu saya kira konsisten kok dari waktu ke waktu ya. Jadi Allah itu sudah lebih dari cukup agung sehingga dia mungkin nggak perlu pamer kali ya. Dan menariknya kalau dari pengalaman sih, Kak, kayaknya kita dilibatkan itu, saya merasa saya memang bagian dari kerajaan Allah, Kak, Bang, atau maksudnya saya dilibatkan, ya saya adalah bagian dari warganya Allah dan saya adalah Imago Dei. Kalau menurut aku sih gitu, Bang. Nggak tahu ya, sok-sok Ya. tahu aku, Bang. Tapi aku sendiri aku menikmati hal itu. Dan juga mungkin dari awal kelihatannya Tuhan ingin bahwa kehadiran dia, karya dia itu diwujudkan lewat manusia, lewat kita. Dari mulai kejadian, ya kan? Dari mulai kejadian. Jadi dia tidak menunjukkan itu dengan cara yang gitu ya. Dia menciptakan langit bumi apa segala macam, menciptakan bumi ya. Lalu dia menitipkan itu kepada manusia. Take care of it. Ya, jadi dia memilih untuk mengerjakan rencananya lewat kita. It's risky. It's risky. Ada kemungkinan kita akan salah. Tapi ya, aku rasa dia terbiasa kok menghadapi resiko. Oke. Ada yang lebih menarik lagi nih, Bang, pertanyaannya dari Bang Sunario Aritonang juga nih. Bagaimana kalau kita berpengharapan pada kematian, Bang? Itu salah nggak? Unik juga ya, Bang? Ini kalau sama Bang Sunario nih kita perlu nanya dulu nih. Dia nih filsafat nih, jagoan filsafat. Jadi susah nih jawab Sunario nih. Dia berpengharapan pada kematian. Harus tanya sama Bang Sunario nih. Dia kenapa nih? Karena jomblo, Bang, ya, lama banget. Boleh, Bang Sunario, boleh ikut bergabung bersama kami, Bang. Mungkin boleh diambil. Ini mungkin Bang Nario udah hopeless banget dia nih. Apalagi dia bilang, aduh, ngapain gue ngarepin lagi gitu ya. What happened, Sunario? Pada Bang Sunario, Bang. Halo, Bang. Oh, abang ini nggak, Bang, cuma terlintas aja di pikiran di chat oleh Abang Rio ini. Iya, saya nggak tahu gitu ya. Saya itu mungkin sebuah saya tidak ingin menjudge gitu ya, tapi kalau kita berpikir bahwa kematian itu akan menjadi solusi dari semua pergumulan hidup kita, bukankah itu adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang suicidal? Ya. Jadi kalau menurut saya death itu dalam simbol-simbol yang umum bukan signs of hope, it's a signs of hopelessness. Gitu. Jadi agak menarik ya. Gitu. Jadi bukankah death itu adalah sebuah keadaan yang menggambarkan sangat dark, sangat hopeless gitu ya. Orang yang suicidal adalah orang yang kemudian berkata there is no other reasons to hope. So I will end my life here. Cut. So saya sih melihatnya begitu. Saya agak nggak tahu, tapi saya kira kalau kita, karena hope itu dalam bahasanya adalah berkata there is something yet to happen much better than what I know now. Jangan sampai gara-gara capek menderita ya, Bang, pengen mati. Jangan mati dulu lah, Bang. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, dari Bang Samuel. Ini lebih konkret dan aplikatif. Cara mengabarkan kabar baik pada orang yang menganggap kerohanian tidak penting dalam hidup. Gimana, Pak? Cara mengabarkan kabar baik pada yang tidak menganggap penting kerohanian yang baik. Iya, saya kira mungkin yang sering terjadi, orang menganggap kerohanian itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang boring, dry, ya kan, legalistik, ya kan. Orang jarang melihat rohani itu sebagai sesuatu yang joyful,
Nah, kalau kita bisa menularkan sebuah joyful spirituality, bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menemukan joy, maka menurut saya adalah sangat baik gitu untuk kita membagikannya. Nah, make the message of hope itu menjadi sesuatu yang beautiful. Oke, sepertinya sangat menjawab ya Bang Bang Samuel tadi ya. Bang Fromin juga nanya nih Bang, apa pendapat Abang perihal zaman sekarang dibandingkan dengan zaman kegelapan yang silent period tadi yang 400 tahun? Kesusahan dan penderitaan yang dialami menyangkut kebutuhan rohani, relasi dengan Tuhan. Perbandingannya di zaman kegelapan dengan yang sekarang Bang. Kesusahan penderitaan yang dialami itu Bang. Bedanya udah bangkit kan Bang? Kayak gitu ya? Iya, nah mungkin kita juga harus melihat kondisi sosiokultural pada masa intertestamental itu ya. Ya, secara historis itu sebetulnya menjadi sebuah apa ya? Suasana yang menarik ya. Dalam kalau kita membaca oleh teman-teman kita kitab-kitab apokripa itu banyak sekali dituliskan pada masa-masa intertestamental ini. Ya, kitab-kitab yang kita tidak sebut sebagai kanonikal, tapi diterima sebagai kanon oleh gereja Katolik. Nah, perdebatannya adalah pada waktu itu karena kita mengatakan God is silent. Lalu kemudian mereka mencoba menemukan Tuhan di dalam wisdom yang mereka kembangkan dari konteks zaman mereka pada waktu itu. Ada banyak hal yang menarik dari kitab-kitab apokripa itu, tetapi it's human wisdom. Kalau kita memakai istilah orang-orang Injili, it is not revelational wisdom. Itu bukan sebuah kebijakan yang diilhamkan. Nah, jadi kalau saya mau mengatakan di masa-masa seperti itu memang selalu ada godaan. Jadi kita selalu pengen menemukan apa ya? Di situ saya rasa orang sangat desperate mengharapkan guidance untuk hidup mereka. Jadi mereka akan mencari apa saja. Nah, kalau sekarang sih menurut saya sih orang mungkin kapan-kapan kita bisa membuat diskusi tentang postmodern spirituality. Postmodern Ya, kan? Bagaimana kita menemukan Tuhan, apa artinya ya menemukan Tuhan dalam masa-masa yang seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Abang sudah bertanya, dan karena keterbatasan waktu, dengan sangat ya gitu lah. Jadi tentu saja Kakak Abang yang Panjang waktu lah, Andi. oh ya tambung ya. Iya, teman-teman. Tambah. Saya, iya, ini salahnya ada di saya. Saya mohon maaf. Tadinya sebenarnya kita sih berharap bisa lebih lama, tapi ada satu pertemuan kantor yang saya tidak harus hadiri, dan ini sudah dimulai juga. Mohon maaf, kita bisa ketemu lagi minggu depan, kita bisa berdiskusi lebih banyak. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita menemukan harapan di dalam hidup kita sehari-hari dengan melihat apa yang kita sudah pelajari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Gitu, Iya, baiklah. nanti dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita akan coba bahas lagi di pertemuan yang minggu depan. Akan moderator dan akan Ya. dibahas lagi. Teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Iya, terima Sampai kasih ketemu minggu banyak, depan. Thank Kita you. akan berjumpa lagi Rabu depan. Dan itu adalah seri yang ketiga, yaitu In Our Times, Hope in Our Times. Jadi dari situ mungkin akan lebih interaktif lagi, membahas tentang Old, New, and Now. Jadi sebelum kita akan menutup pertemuan kita, marilah kita tutup di dalam doa. Dan yang moderator ingin berkenalan adalah dari Bang Herbert
Bang Herbert, ada nggak di sini Bang Herbert Samosir? Kepada Bang Herbert Samosir, boleh Bang, kami ingin berkenalan Bang dan ditutup dalam doa. Halo? Iya, kedengaran. Ya. Ini Bang Herbert ya Bang ya? Iya, iya. Oke, boleh Bang ditutup dengan doa. Memimpin. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami bisa belajar tentang pengharapan. Pengharapan yang hanya ada daripadamu, yang kami terus-menerus alami dan rasakan, yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Mu, di dalam perjanjian baru. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah situasi-situasi yang begitu rumit, begitu sulit, begitu susah dalam situasi sekarang ini Tuhan. Kami merenungkan lagi firman-Mu yang menjanjikan tentang pengharapan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah gagal, pengharapan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, pengharapan yang terus-menerus Tuhan nyatakan dan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur buat Bang Effendi yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, yang membukakan kami kepada pengharapan sejati yang sudah Tuhan nyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan dan akan terus bukakan sampai pada kesempurnaannya Tuhan. Biarlah pengharapan kami akan masa depan dalam kekepalan menolong kami agar kami bisa terus-menerus tetap setia di dalam jalan-jalan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan kami, mengerjakan kehidupan kami, memberitakan tentang Engkau Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan orang-orang dan pergumulan kami, pergumulan dunia ini, karena kami tahu hanya pengharapan dalam mula Tuhan yang menjadi jawaban atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri pertemuan kami ini, mengakhiri sesi ini Tuhan, biarlah Tuhan yang terus berbicara kepada kami melalui kebenaran-Mu dan melalui apa yang Tuhan terus kerjakan dan melalui setiap penyertaan-penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sekalipun kami mengalami hal-hal yang sulit dan tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, Sang Pengharapan, yang memberikan kami jaminan akan harapan itu, kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih buat Bang Herbert ya Bang. Terima kasih sama-sama. Bang, terima kasih kepada Kakak Abang dan teman-teman semua yang sudah berjumpa kembali kepada kita semua. Terima kasih. Selamat menjaga aksi. Semoga kebenaran virus harapan dan menularkan virus harapan di tengah-tengah kita. Jadi sampai jumpa lagi di Sojourner seri yang ketiga dan yang terakhir final series itu Hope in Our Time di Rabu depan dengan jam yang sama pukul 7 malam. Di Meet juga. Jadi informasi selanjutnya dapat kita ikuti di Instagram maupun sosial media komunitas Meja Belajar, teman-teman kakak dan abang boleh melihatnya. Dan jika kakak abang ingin melihat video kita yang saat ini mungkin datang terlambat dan tidak melihatnya lengkap, dapat melihatnya lengkap di YouTube-nya komunitas Meja Belajar. Jadi kakak abang bisa mengaksesnya di situ. Terima kasih kakak abang. Shalom. Thank you panitia. Sama-sama, Bang.